Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, bulan ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mudah-mudahan keberkahan itu juga menyertai hari-hari kita dan kehidupan kita sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama dengan ayat-ayat puasa yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah pernah kita bahas berkenaan dengan ayat-ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 183, 84, 85, yang sebenarnya adalah loncat ke 180, 87. Ya. Tetapi ada satu ayat yang menyelip di antara ayat-ayat puasa tadi, ayat 180, 86. Yang mana sebelum masuk ke ayat 187, Allah Subhanahu wa taala di ayat 186 itu menyelipkan sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguhnya aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah kepadaku, maka hendaklah mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini, ayat yang berada di antara 3 ayat puasa, kemudian nanti 187, 18 ini mengabarkan kepada kita tentang perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini menjelaskan tentang bahwa bulan Ramadan adalah bulannya orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bulannya berdoa. Kesannya seperti itu. Bahkan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya barang siapa yang berdoa, maka Allah akan kabulkan. Dan teksnya adalah wa idza sa'alaka ibadi. Apabila ada hambaku yang bertanya kepada engkau Muhammad, biasanya itu selalu dikatakan qul ya Muhammad. Qul. Katakan. Tapi ini enggak. Allah jawab langsung fa inni qarib. Enggak ada wasilah di sana untuk mengatakan bahwasanya Rasulullah suruh mengatakan. Langsung dijawab oleh Allah fa inni qarib. Langsung dengan fa inni qarib. Sungguhnya aku dekat. Dekatnya Allah dekat dengan ijabah, dikabulkannya doa. Dekatnya Allah dengan hambanya, kasih sayangnya,
yang menjadikan seseorang bahagia ketika ia berada di dalam agama yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dengannya. Disebutkan tentang asbabun nuzul ayat ini dari Ibnu Hatim yang menceritakan sampai sanadnya sini, menceritakan kepada kami, terceritakan dari kami Yahya Ibnu Mughirah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdah Ibnu Abi Barzah As-Sukhyani dari As-Silt Ibnu Hakim Ibnu Muawiyah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang penduduk Badui bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Maka kita bermunajat dengan berbisik padanya. Ataukah dia jauh? Maka kita bermunajat dengan menyerunya, dengan perkataan yang kencang, dengan berteriak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang hal ini, beliau diam karena beliau tidak tahu jawabannya dan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah turunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab bahwasanya aku dekat, sampai akhir ayat. Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan bahwasanya apabila seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya doa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Maka berdoa yang hubungannya dengan ibadah kemudian ditujukan kepada makhluk, maka bisa mengakibatkan seorang jatuh kepada kesyirikan, kepada hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridhai. Ini screennya jelas ya. Screen sharingnya jelas. Hafid ya. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa. Disebutkan, Inna Allah Ta'ala la yastahyi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malu apabila ada seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, ayyabsutal abdu ilaihi yadayhi yas'aluhu fihima khairan falyarudduhuma khaibataini. Sungguhnya Allah itu malu bila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon suatu kebaikan kepadanya, lalu Allah menolak permohonannya dengan kedua tangannya hampa. So, ketika kita berdoa, syariatkan kita pada tempat-tempat yang syariatkan mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ketika berdoa adalah adab atau satu cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah malu terhadap seorang hamba yang memohon kepadanya, kemudian tidak mengabulkan doa-doanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, yad'u Allah azza wa jal bida'watin, yang memanjatkan doa kepada Allah yang di dalamnya laisa fiha itsm, yang tidak ada dosa, wala qati'atur rahim, dan tidak pula doa yang memutuskan silaturahmi. Maka apa? Illa a'tahu Allahu biha, kecuali
Allah pasti akan mengabulkannya. Di dalam 3 hal. Ihdath thalath. 1 dari 3 hal. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, dia dikabulkan doa-doanya. Langsung cash. Minta ini cash dibayar di dunia. Atau yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Enggak dibayar cash di dunia, tetapi dibuat tabungan untuk dirinya nanti di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minassu mithlaha. Ataupun dia akan dipalingkan dari keburukan yang semisalnya dikarenakan doanya itu. Kemudian para sahabat, wah kalau seperti itu, idzan nukthir. Kalau seperti itu, kejadian orang yang berdoa, dia akan mendapatkan 1 daripada 3 hal ini, entah dibayar di dunia, ataupun ditabung untuk di akhirat, ataupun dipalingkan dari keburukan yang semisalnya, idzan nukthir. Kalau gitu kita perbanyak doa, ya kan? Gitu. Kesempatan ini. Rasulullah menjawab, Allahu Akbar. Allah maha banyak. Mudah saja bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga tentang doa yang dikabulkan, yaitu harus terhindar dari 2 hal. Yang pertama, doa itu harus tidak mengandung unsur permusuhan, unsur dosa di dalamnya. Dan yang kedua, doanya juga harus terhindar dari doa yang memutuskan silaturahmi. Jadi tidak memohon, ya Allah, putuskan silaturahmi kami dengan saudara kami ini, atau berikan dia hal-hal yang tidak engkau ridhoi, yang mengakibatkan persaudaraan antara dua muslim menjadi renggang. 2 hal ini harus kita hindari supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari hal-hal yang bisa dikabulkannya doa-doa kita adalah dengan tidak tergesa-gesa minta dikabulkan. Rasulullah SAW menyebutkan, yustajab li ahadikum malam. Jadi dikabulkan doa seseorang dengan syarat dia tidak tergesa-gesa. Malam ya'jal, tidak tergesa-gesa dengan mengatakan da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Bisa jadi tidak dikabulkan doa itu berkenaan dengan suudzon dia, persangkaan buruk dia. Karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau dia berdoa dengan yakin bahwasanya doanya itu dikabulkan, maka dia akan mendapatkan 1 dari 3 hal itu yang disebutkan di hadis di depan tadi. Maka untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, jangan tergesa-gesa. Nah, mengatakan saya udah doa ini udah bertahun-tahun gini, tapi enggak dikabul-kabulkan. Nah, itu termasuk ketergesa-gesaan di dalam berdoa. Dan dari hal-hal yang bisa dikabulkan doa, Rasulullah SAW menyebutkan, "Thalathatun la turaddu da'watahum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, al-imam al-adil. Imam yang adil.
Kemudian yang kedua, as-saimu hatta yuftir. Orang yang puasa hingga dia berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum. Dan doanya orang-orang yang teraniaya. Yarfa'uhallahu dunal ghamami yaumal qiyamah. Akan diangkat oleh Allah sampai di bawah ghamam, awan, di hari kiamat nanti. Wa tuftahu laha abwabus sama'. Dan dibukakan baginya semua pintu langit. Allah berfirman, bi'izzati la'ansurannak walau ba'da hin. Demi kemuliaanku, aku benar-benar akan menolongmu sekalipun sesudahnya itu. Dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Di hadis ini disebutkan salah satu dari orang yang doanya tidak tertolak adalah as-saimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa menjadi kita mengetahui tentang sir atau rahasia ditaruhnya ayat permohonan doa di antara ayat-ayat puasa dari 183, 84, 85, kemudian 87, di 86-nya ada ayat tentang berdoa, karena doanya orang berpuasa disebutkan dalam di sini la turad, tidak ditolak, pasti dikabulkan. Asal harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk ke ayat 187 yang mana di dalamnya berisi tentang beberapa faedah tentang kita puasa. Ayat ini dimulai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Maksudnya untuk berjima. Allah sebutkan karena mereka itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Saling melengkapi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kalian itu tidak dapat menahan nafsu kalian. Fataba alaikum. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf. Wa'afa ankum. Dan memberi maaf kepada kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang, pada waktu malam, boleh sekalian untuk mencampuri istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan ikutilah. Dan harapkanlah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Jadi pada waktu malam makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. وَلَا تُبَشِّرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Tapi jangan kalian campuri mereka ketika kalian itu beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan Allah, maka jangan kalian dekati.
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa hukum daripada hukum berpuasa. Salah satunya adalah tentang bolehnya mencampuri istri atau berjima dan makan dan minum pada malam hari. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang waktu puasa. Kapan mulainya, kapan dia berakhir. Mulai ketika fajar, berakhir ketika matahari mulai tenggelam, yaitu waktu maghrib. Ayat ini juga menjelaskan tentang tidak diperkenankan untuk berhubungan ketika seorang itu sedang beriktikaf. Jadi ada penjelasan tentang hukum iktikaf di sini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk tentang apa saja yang ada di dalam ayat ini secara lebih mendalam. Kita bisa membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama tentang keringanan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Dan ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Karena ayat ini itu ayat yang menasakh, ayat yang menghapus hukum sebelumnya. Hukum yang seolah-olah itu berat bagi kaum muslimin, sehingga Allah mendatangkan ayat ini menghapus hukum sebelumnya sebagai hadiah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu hukum sebelumnya dihapus? Jadi pada permulaan Islam, apabila ada salah seorang di antara mereka berbuka, awalnya ya, ayat ini menjelaskan, ya dihalalkan makan dan minum serta bersetubuh sampai sholat isya saja. Jadi dari maghrib sampai isya. Ini sangat pendek sekali. Tetapi apabila ia tidur sebelum waktu isya, maka diharamkan baginya makan, diharamkan baginya minum, diharamkan baginya berhubungan badan sampai malam berikutnya. Nah, ini menjadikan masyaqqah, sesuatu yang berat bagi kaum muslimin. Dan kata ar-rafath, halalakum, ar-rafathu ila nisaikum, maksudnya bersetubuh. Itu hukum sebelum diturunkannya ayat ini. Kemudian Subhanahu wa ta'ala sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nanti disebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Mereka itu pakaian bagi kalian, istri sekalian, dan kalian juga pakaian untuk mereka. Maksudnya di antara kita, suami istri itu saling menjaga, saling menutupi gitu. Saling menutupi kekurangan, saling melengkapi. Karena setiap kita itu ada kekurangan, nggak ada yang sempurna. Maka wajib untuk saling melengkapi, saling menutupi aurat masing-masing, supaya tidak tertampak bagi orang-orang di luar keluarga untuk mengetahuinya. Apatah lagi misalnya sekarang, Allah musta'an, sebagian orang ya, dan ikhwah sangat disayangkan sekali, mereka curhat tentang kehidupan rumah tangganya di medsos gitu kan. Sehingga semua orang tahu. Padahal Allah sebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling menutupi, kalau ada masalah tarik ke dalam, bukannya malah apalagi disampaikan di medsos. Medsos tidak semuanya orang suka kan. Ada yang suka, ada yang enggak, dan banyak yang enggak suka. Dan mengakibatkan apabila ada problem, bukannya selesai malah tambah masalah. Gitu. Nah, ini perlu kita ingatkan. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abbas, maksud dari ayat ini hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwasanya mereka adalah ketenangan bagi kalian.
dan kalian pun tenang, ketenangan bagi mereka. Jadi suami istri itu dengan adanya bercampurnya dua insan, maka pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan bagi mereka itu menjadikan ketenangan bagi mereka berdua. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kesimpulannya adalah masing-masing dari keduanya bercampur dengan saling melengkapi, saling menyesuaikan. Yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan hubungan badan itu pada malam Ramadan, agar mereka tidak mendapatkan keberatan di dalam syariat ini dan mereka tidak mendapatkan dosa dalam hal itu. Kita lebih bisa memahami dengan utuh ayat ini ketika kita mengetahui asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi asbabun nuzul ayat ini, latar belakangnya adalah yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, panjang ya, bahwasanya bila seseorang dari mereka puasa, lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan sampai keesokan malam di waktu yang sama. Ini terjadi pada sahabat Qais ibnu Sirman dari kalangan Ansor. Bahwasanya beliau melaksanakan puasa pada siang harinya, ia bekerja di lahannya, bekerja di ladangnya. Ketika waktu berbuka, ia datang kepada istrinya, apakah kamu punya makanan? Si istri menjawab tidak. Subhanallah, para sahabat sudah bekerja, kemudian pulang, tanya istrinya nggak ada makanan. Berarti subhanallah kan, mereka ada juga yang orang-orang yang yang tidak mampu, tidak ada, gitu kan. Jadi kalau sekarang kita tidak ada, dan sangat sedikit kita yang merasakan itu, dan ternyata zaman sahabat mereka juga merasakan hal-hal yang berupa kefakiran. Kemudian istrinya menjawab tidak ada, tetapi aku akan pergi untuk mencarikan makanan. Ternyata apa? Karena Qais ini capek ya dari ladang, dari bekerja siang hari, tertidur sambil nunggu hidangan istrinya. Ketika istrinya datang, melihat suami tertidur, maka istri berkata, alangkah kecewanya engkau. Ternyata engkau tidur, karena hukumnya siapa yang tertidur sebelum berbuka, dia nggak bisa makan sampai hari berikutnya. Nah, ketika keesokan harinya, karena dia nggak makan ya, dia bekerja di ladang, pingsan dia. Nah, ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Dihalalkan, hilalakum lailatus siyami, rafath ila nisaikum, huda libasul lakum wa antum libasul lahu, sampai akhir ayat. Dan kaum muslimin dengan turunnya ayat ini bergembira, karena ini menghilangkan masyaqqah atau keberatan mereka dari melaksanakan puasa, yang mana apabila seorang itu tertidur, maka dia tidak diperkenankan untuk berbuka. Dengan ayat ini, maka itu terhapus hukum itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi juga pada sahabat yang mulia itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar bin Khattab juga melakukan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, seolah-olah ayat ini mencakup kejadian itu dan kejadian-kejadian yang lain. Yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwasanya kaum muslimin pada mulanya dalam bulan Ramadan, bila mana mereka setelah sholat Isya, maka diharamkan bagi mereka untuk makan, minum, berhubungan badan sampai keesokan malamnya. Kemudian ada seorang kaum muslimin yang menggauli istri mereka setelah Isya di bulan Ramadan. Salah satu dari mereka adalah Umar bin Khattab. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan harapkanlah apa yang Allah telah tetapkan. Para ulama tentang potongan ayat ini menyebutkan penafsiran dengan beberapa tafsiran. Maksud dari wabtaghu ma kataballahu lakum, yang pertama adalah mengharapkan apa yang Allah tetapkan, yaitu anak. Jadi dengan berkumpul mereka mengharapkan apa yang Allah tetapkan, yaitu anak-anak dari hasil berkumpulnya suami dan istri. Ulama yang lain menyebutkan bahwasanya maksudnya dari wabtaghu ma kataballahu lakum, ikutilah apa yang Allah telah tetapkan, yaitu bukan anak tapi malah persetubuhan, yaitu jima, hubungan badan suami istri itu. Dan ulama yang lain menyebutkan bahwasanya wabtaghu ma kataballahu lakum yaitu Lailatul Qadar. Tentunya ini adalah yang disebutkan oleh ulama yang namanya ikhtilaf tanawwu. Jadi perbedaan yang sifatnya itu tidak saling bertentangan. Bisa dimasukkan kepada semua tafsiran yang disebutkan oleh para sahabat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke potong ayat selanjutnya tentang waktu puasa. Allah sebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimu as-siyama ila al-lail. Ayat ini menjelaskan tentang waktu puasa, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Dan makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu al-fajr. Kemudian tsumma atimus siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan, minum, ataupun berhubungan badan di waktu malam dan di malam-malam bulan Ramadan sampai jelas baginya waktu subuh, yaitu waktu fajar. Dan di sini Allah sebutkan benang putih dan benang hitam. Maksudnya benang putih itu waktu malam, benang hitam itu waktu malam, benang putih itu waktu fajar. Jadi waktu fajar itulah yang mereka mulai berpuasa dan mulai dilarang untuk makan dan minum dan hubungan badan. Dan Allah sebutkan tentang khaytul aswad, tentang khaytul abyad minal khaytul aswad, benang hitam, benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah al-fajr, waktu fajar. Disebutkan di dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad tentang ayat ini, tentang wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Waktu itu belum keluar ayat min al-fajr walam yunzil. Ayat itu. Jadi ayat potongan ini belakangan turun. Maka wa kana rijalun idza aradu as-shaum. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat? Maka orang-orang yang hendak berpuasa, mereka itu mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kakinya. Jadi memahami teks daripada ayat, mereka ikatkan benang putih benang hitam pada kakinya, kemudian mereka masih tetap makan dan minum sampai tampak jelas baginya kedua benang itu, perbedaannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu maksudnya adalah bukan itu, tapi al-fajr, waktu fajar. Maka mengertilah mereka bahwa yang dimaksud itu adalah dari benang putih dan benang hitam itu adalah malam dan siang yang diketahui dengan waktu fajar. Diriwayatkan dalam hadis yang lain tentang kisah Adi bin Hatim, nah ayat ini juga. Jadi ketika turun ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad
Apa yang dilakukan Adi bin Hatim? Adi bin Hatim itu mencari 2 buah tali. Yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Apa yang dilakukan? Faja'altuhuma tahta wisadati. Adi bin Hatim taruh benang putih dan benang hitam itu di bawah bantalnya. Dia tinggal di bawah bantalnya, taruh di bawah bantalnya. Kemudian apa? Faja'altu anzuru ilaihima fala tabayyana li al-aswad min al-abyad wal abyad bil aswad. Jadi dia tengok kok belum ada perbedaan ini. Hitam dan putih masih tetap warnanya gitu. Yang hitam tetap hitam, yang putih dan putih. Kemudian Adi bin Hatim apa yang beliau lakukan? Falamma asbahtu ghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu billadhi sana'tu. Dan ketika waktu pagi beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan apa yang telah beliau lakukan, yaitu mengambil benang hitam dan putih, taruh di bawah bantalnya, dilihat, cek, kok nggak berubah-berubah ini kan. Beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna wisadaka idzan la'arid. Inna madzalika bayadun nahari wa sawadul lail." Sesungguhnya bantalmu itu kalau demikian benar-benar lebar. Jadi sesungguhnya dimaksud dengan demikian itu adalah terangnya sinar siang hari dan gelapnya malam hari, yaitu ditandai dengan waktu fajar tadi. Mulainya orang berpuasa. Bercerita tentang mulanya berpuasa, kita tarik ke belakang, ada sunnah di sana yang bernama sahur. Itu makan ketika waktu sahur. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakan antara umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umat sebelumnya tentang anjuran bersahur ini. Jadi sahur itu di sisi lain seseorang bisa mendapatkan kekuatan berpuasa dengan bersahur. Di sisi lain dia telah menerapkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatkan sahur itu walaupun dengan seteguk air, sepotong kurma, sebiji kurma gitu ya, itu menerapkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis Anas, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terkandung keberkahan. Di hadis yang lain, hadis Amr bin As dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Jadi perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi luar biasa ini sahur ini, ciri khas daripada orang-orang Islam, ciri khas umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keberkahan sahur ini. As-sahur akluhu barakah. Sahur adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Fala tada'u. Janganlah kalian itu melewatinya. Walau anna ahadakum yajra'u jur'atan min ma'. Walaupun kalian minum seteguk air. Jadi jangan tinggalkan. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikatnya itu bersolawat, mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi makan sahur ini bukan hal yang sepele ini. Sebuah hadis, anjuran dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan didoakan oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi jangan tinggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Kemudian tentang jarak antara sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu
mulai berpuasa. Disebutkan dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit, qal tasahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami mengerjakan salat. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, kam kana baina adzan wa sahur? Berapa lama antara jarak adzan dan sahur? Zaid mengatakan qadru 50 ayat. Kurang lebih sama dengan membaca 50 ayat. Jadi jarak antara sahur dengan sholat itu sangat dekat gitu. Jadi menandakan bahwasanya mengakhirkan sahur ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengedepankan berbuka, menyegerakan berbuka itu juga sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang lain, hadis Abu Dzar, beliau bersabda, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akhrus sahur. Jadi umatku itu akan tetap di dalam kebaikan selagi mereka itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Subhanallah. Ini tanda kebaikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu masalah tentang orang-orang yang misalnya berhubungan badan di waktu malam, kemudian dia tidak sempat mandi, tertidur misalnya. Apa yang lakukan? Apakah dia batal atau tidak? Disebutkan oleh para ulama, bahwasanya barang siapa yang berhubungan badan, kemudian tertidur dalam keadaan junub, kemudian bangun pada saat pagi dan dia belum sempat mandi untuk mandi besar, maka boleh dia mandi kemudian melanjutkan puasanya dan tidak ada bagi dirinya dosa. Dan itu adalah pendapat imam madhab yang empat dan jumhur ulama salaf. Karena ini juga terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah dan Ummu Salamah, istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yaghtasilu wa yasum. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pagi, maksudnya tidak mandi setelah berpagi hari, sudah pagi, tapi masih dalam keadaan junub dikarenakan berjima bersetubuh dan bukan karena mimpi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Di hadis yang di Ummu Salamah ditambahi thumma la yaftiru wa la yaqti, dan beliau tidak berbuka, jadi melanjutkan puasanya dan tidak mengqadanya, mengganti di hari yang lain. Maksudnya puasa hari itu adalah puasa yang sahih. Di hadis yang lain, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tudrikuni salatu wa ana junub fa'asum. Wahai Rasulullah, aku berada di waktu salat subuh, sedang diriku dalam keadaan junub. Bolehkah aku berpuasa? Rasulullah menyebutkan puasanya wa ana tudrikuni shalah wa ana junub fa'asum. Saya juga seperti kamu pernah bangun telah datang waktu sholat dan saya dalam keadaan junub dan saya telah berpuasa. Maka orang ini mengatakan, lasta mithlana ya Rasulullah, ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar. Engkau tidak seperti kami, engkau telah dihapuskan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah sallallahu menyebutkan, faqala wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamukum bima attaqi. Demi Allah, sungguh aku benar-benar berharap ingin menjadi orang yang paling takut pada Allah di antara kalian dan orang paling alim mengenai cara bertakwa. Maksudnya Rasulullah itu ketika dalam keadaan pagi, sedangkan beliau masih junub, beliau tetap berpuasa gitu. Dan Rasulullah orang yang paling mengetahui hukum. Maka jangan katakan seperti itu. Engkau ikuti aku saja.
Jadi tidak mengapa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai kapan itu berpuasa? Allah sebutkan tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita tentang akhir dari waktu berpuasa. Jadi berbuka puasa kapan? Itu dilakukan ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, maka diperbolehkan untuk orang-orang yang berpuasa untuk berbuka. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab, beliau menyebutkan idza aqbala al-laili min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Apabila malam tiba dari arah sini dan siang telah pergi dari arah ini, berarti telah tiba waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Sahal bin Sa'ad, Rasulullah menyebutkan, umat ini tetap di dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka itu bukan aib. Jadi seorang menunggu berbuka itu malah sunnah. Sehingga ketika maghrib telah datang, dia langsung berbuka. Dan itu sunnah Rasulullah SAW, bahkan disebutkan sebagai tanda kebaikan umat ini. La yazalun nas bi khairin ma'ajal fitr. Umat ini tetap dalam kebaikan sampai mereka menyegerakan berbuka. Bahkan disebutkan di hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah azza wa jalla, maksudnya ini hadis qudsi, Allah berfirman, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sesungguhnya orang yang paling cintai oleh aku, oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Ku adalah orang yang menyegerakan di dalam berbuka. Ada satu masalah tentang hal ini, yaitu masalah puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa wisal adalah seorang ketika waktu berbuka dia tidak berbuka, kemudian melanjutkan puasanya sampai besoknya. Dan begitu. Jadi nggak berbuka, dia puasa terus gitu. Siangnya, malamnya. Ini tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW, dilarang. Karena ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bisa berpuasa siang hari dan berbuka pada malam hari. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah berpuasa wisal. Ya Rasulullah, engkau melakukannya. Kemudian Rasulullah menjawab, inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni rabbi waski. Ya, aku berpuasa wisal, tapi aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khususan untuk Rasulullah SAW. Dan tidak diperkenankan umatnya untuk melakukan puasa wisal ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperkenankan wisal, dan wisal dalam tanda kutip ya, tidak seperti yang dilakukan Rasulullah yaitu berpuasa terus-terusan, enggak. Tapi wisal yang diperbolehkan adalah disebutkan di dalam hadis Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, la tuwasil. Jangan kalian berpuasa wisal. Fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Barang siapa hendak melakukan wisal, maka hanya diperbolehkan sampai waktu sahur aja. Maksudnya, ketika dia berbuka, dia nggak berbuka. Dia lanjutkan puasanya, diperbolehkan hanya sampai waktu sahur aja. Jadi ketika waktu sahur, dia wajib buka. Itu yang diperbolehkan. Nggak boleh berlanjut-lanjut dari siang malam nggak berbuka.
Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka tuwasil ya Rasulullah." Engkau berpuasa misal ya Rasulullah. Kami ingin seperti kalian. Dan Rasulullah larang, "Inni lastu kahayatikum." Aku enggak seperti kalian. Sesungguhnya aku itu ada yang memberi makan dan memberi minum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian tidak seperti diriku, dan kita dilarang la tuwasilu, jangan berpuasa misal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang syariat i'tikaf. Apa saja yang disebutkan di sini? Allah sebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian itu mencampuri istri kalian sedang kalian sedang beritikaf di dalam masjid. Apa itikaf itu? Itikaf adalah luzumul masjid, yaitu berada di dalam masjid untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang di ayat ini wala tubashiruhunna, jangan engkau berhubungan badan kalau engkau sedang itikaf. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu beritikaf setiap tahunnya. Dan ini adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang anjuran beritikaf di dalam masjid, dan lebih ditekankan lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau juga melakukan itikaf. Jadi boleh wanita bertikaf, boleh, asalkan aman daripada fitnah. Karena dilakukan oleh istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir bulan Ramadan supaya fokus beribadah agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat ini wala tubashiruhunna, jangan engkau mubasyarah yaitu bersetubuh. Dan maksud bersetubuh itu juga terkandung di dalamnya muqaddimat, yaitu awal-awal yang menyebabkan orang untuk bersetubuh, seperti misalnya mencium atau pelukan dan lain sebagainya, itu hendaknya dihindari supaya tidak terjadi persetubuhan antara suami istri tadi. Tetapi bagi orang yang beritikaf itu diperkenankan untuk ketika ada keperluan, misalnya ketika dia beritikaf di masjid, kemudian dia perlu untuk makan, minum, untuk buang hajat, karena misalnya di masjid tidak ada, dia diperbolehkan keluar sekedar kebutuhan saja. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, karena rumah beliau Shallallahu alaihi wasallam dekat dengan rumah Aisyah, beliau mengeluarkan kepala beliau untuk disisir oleh Aisyah, sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Sehingga boleh seorang untuk keluar dari masjid ketika dia butuh untuk keluar itu terhadap hal-hal yang tidak bisa ia penuhi di dalam masjid, baik makan, minum, buang hajat dan lain-lainnya. Dan itulah ini tentunya penjelasan hukum secara global ya. Nanti secara detailnya itu nanti masuk ke fikih, ke ilmu fikih yang menjelaskan secara detail tentang hukum-hukum ini. Allah sebutkan di akhir ayat, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah yang telah diterangkan, yang telah diwajibkan, menyangkut puasa dan hukum-hukumnya. Baik hal yang diperbolehkan atau hal-hal yang diharamkan. Baik dari tujuan-tujuan puasa, baik dari keringanan-keringanan puasa, hukum-hukum mulai dan akhir berpuasa. Tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum ini Allah sebutkan fala taqrabuha,
jangan kalian mendekati. Sehingga kalian dengan mendekatinya saja tidak diperbolehkan, apalagi kalian melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan kalian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian melampauinya, jangan kalian menabraknya, jangan kalian melakukannya. Sehingga kalian bisa mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayat ini, kadzalika yubayyinullahu ayati linnas la'allahum yattaqun. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, ayat-ayat berkenaan dengan puasa secara global ya. Walaupun ada rinciannya tapi lebih bersifat global, dan nanti rinciannya itu dijelaskan oleh para ulama baik dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam sunnahnya dan penjelasan lainnya oleh para sahabat dan para ulama lainnya melalui lisan Rasulullah SAW. Yubayyinullah ayati linnas. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia melalui lisan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa, Rasulullah langsung berpuasa, dan praktek puasa Rasulullah itulah praktek yang harus kita contoh. Jadi kita contoh apa yang Rasulullah lakukan, bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah berbuka, bagaimana Rasulullah melakukan amalan-amalan dalam berpuasa. Itulah baik dari hal yang membatalkan, baik hal yang dibolehkan. Kita contoh Rasulullah SAW karena Rasulullah itu yubayyinullah ayatil linnas. Rasulullah yang menjelaskan ayat-ayat Allah kepada manusia dengan tujuan la'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Seperti tujuan puasa kan? Di ayat depan, tiba alaihim la'allahum yattaqun, supaya tujuan orang berpuasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya supaya mereka mendapatkan hidayah. Mereka melakukan ketaatan-ketaatan supaya mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid ayat 9 Allah sebutkan huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dan dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, supaya dia mengeluarkan manusia itu dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun dan juga Maha Penyayang kepada kita sekalian dengan pensyariatan puasa ini, sehingga kita bisa keluar menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, karena inna lil muttaqina mafaza. Karena sungguh orang-orang bertakwa itu orang-orang yang menang, yang sebenar-benarnya, karena dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukumnya. Mudah-mudahan dengan hal ini menjadikan seorang itu mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya, dan inilah syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita laksanakan sebaik-baiknya, dan Allah tidak butuh tentang hal ini. Kitalah yang butuh dengan syariat puasa ini supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas tentang berkenaan dengan ayat ini, ayat 186, 187, berkenaan dengan doa 186, dan berkenaan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan berpuasa. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Demikianlah tes. Halo, suaranya kedengaran? Halo?